Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Franky Prastio. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kita menganalisis model dengan variabel beda kala atau legit variable dan spesifikasi model. Masuk ke latar belakang penelitian. Dalam bidang peternakan, pemberlakuan praktek perdagangan bebas di satu sisi merupakan peluang, namun di sisi lain juga merupakan sebuah tantangan bagi peternak Indonesia. Dilihat dari aspek produksi, hal tersebut sangat tergantung pada harga sarana produksi yang terkait, seperti pakan dan harga komoditas peternak serta efisiensi produksi. Sementara itu, biaya produksi juga akan naik karena tergantung kepada komponen impor bahan baku industri, pakan dan obat hewan serta bibit unggul. Menurut Adayana dan Karyasa 1996. Sedangkan harga produk peternakan juga akan turun sehingga peternakan dihadapkan pada persaingan terbuka dengan negara-negara produsen maju yang sudah efisien dalam biaya produksi. Tujuan yang pertama untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi daging sapi dalam negeri. Yang kedua, melakukan proyeksi produksi dan permintaan daging selama 10 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Lalu ke metode penelitian, ada jenis sumber data. Jenis data yang digunakan merupakan data time series. Data yang digunakan data sekunder mulai tahun 1980 sampai 2010. Untuk mencukupi syarat model proyeksi, maka analisis deret waktu menggunakan periode tahunan. Semua data diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Peternakan, Asosiasi Pengusaha Feedlotter Indonesia atau APindo, Asosiasi Pengusaha Importer Dagang Indonesia atau ASPIDI, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, serta publikasi lain yang berkaitan dengan studi ini. Lalu yang B, ada spesifikasi model. Secara sistematis, Y sama dengan F, yang merupakan X1, X2, X3, X4. Dalam double log menjadi ln Y sama dengan ln Y B0 ditambah B1 ln X1 ditambah B2 ln X2 ditambah B3 ln X3 ditambah B4 ln X4. Berhubung di sini kita menggunakan 4 variabel X sama dengan ET, di mana Y sama dengan produksi daging sapi dalam negeri, B0 merupakan konstanta, B1, B2, B3, B4 merupakan koefisien variabel independen, X1 merupakan harga daging sapi dalam negeri RP per kilo, X2 teknik produksi, X3 suku bunga modal kerja, X4 populasi nasional, ET error term. Selanjutnya di hasil pembahasan ada R-square. Apa itu R-square? Nilai R-square digunakan sebagai indikator kecepatan modal analisis yang digunakan. Di sini kita mendapatkan nilai R-square yaitu sebesar 0,5098. Artinya, model yang digunakan dapat menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 50,95% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar model. Selanjutnya, ada heteroskedastisitas. Apa itu heteroskedastisitas? Heteroskedastisitas merupakan sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square table, artinya tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square table, artinya terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Di sini diperoleh hasil analisis yaitu untuk DF1 nilai chi-square table adalah 3,841 dan nilai chi-square hitung yang didapatkan adalah 0,153, yang artinya bahwa nilai X2 hitung lebih kecil dari, bahwa nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square table, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data tersebut. Selanjutnya ada autokorelasi. Autokorelasi di sini merupakan hubungan antar kesalahan pengganggu. Untuk mengetahui adanya autokorelasi, kita dapat melihat nilai Durbin-Watson atau DW. Nilai DW lebih kecil dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Di sini kita memperoleh nilai Durbin-Watson berdasarkan analisis Shazam sebesar 1,6676 yang artinya lebih kecil dari 2, maka pada data analisis tidak terjadi permasalahan autokorelasi. Selanjutnya
ada pengaruh masing-masing variabel bebas. Di sini jika p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, maka tolak H0 terima H1. Lalu jika p-value lebih besar dari alfa, maka tolak H1 terima H0. Hasil analisis untuk X1 diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,896 yang lebih besar dari 0,05, artinya tidak berpengaruh. Lalu teknik produksi X2 diperoleh nilai 0,02 yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau berpengaruh, dan X3 nya nilainya 0,401 atau lebih besar dari 0,05 tidak berpengaruh, dan populasi sapi atau X4 sama dengan kita peroleh nilainya yaitu 0,809 atau lebih besar dari 0,05 atau bisa kita sebut tidak berpengaruh. Selanjutnya ada interpretasi pengaruh masing-masing variabel. Di sini hasil analisisnya yaitu harga real daging sapi X1 tidak berpengaruh terhadap produksi daging sapi. Untuk teknik produksi X2 memiliki koefisien sebesar 0,18039E-01, artinya mengalami kenaikan 1%, maka produksi daging sapi akan mengalami kenaikan sebesar 0,18039%. Suku bunga modal kerja atau X3 tidak berpengaruh terhadap produksi daging sapi. Begitu pula dengan populasi sapi atau X4 yang juga tidak berpengaruh terhadap produksi daging sapi. Kesimpulan yang kita dapatkan, yang pertama yaitu harga real daging sapi tidak berpengaruh terhadap produksi daging sapi. Yang kedua, teknik produksi berpengaruh terhadap produksi daging sapi. Yang ketiga, suku bunga modal kerja tidak berpengaruh terhadap produksi daging sapi. Begitu pula populasi sapi yang juga tidak berpengaruh terhadap produksi daging sapi. Mungkin hanya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dimengerti. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.